Halo teman-teman, sahabat percetakan dimanapun kalian berada. Jadi terima kasih sudah setia di channel ini dan ketemu lagi dengan saya Jatimane Studio. Dan di video kali ini kita akan membahas yang namanya bisnis amplop kondangan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar gimana proses pembuatannya amplop kondangan, itu nanti teman-teman bisa terus tonton video ini sampai habis. Dan di video kali ini saya akan membahas 5 bagian terpenting ketika kalian memulai bisnis amplop kondangan ini. Untuk bahan yang pertama, kita akan menanti mempelajari yang namanya software atau aplikasi pendukung dalam pembuatan desainnya. Untuk yang kedua, kita akan belajar yang namanya ukuran amplop dan jenis-jenis amplopnya ya. Berikutnya nomor 3, nanti kita akan membahas yang namanya mesin cetak beserta masalah-masalah yang dihadapi ketika kalian nanti proses mencetak. Dan yang terakhir kita nanti akan membahas yang namanya harga jual dari amplop itu sendiri. Dan sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya biar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, kita mulai saja pembahasan pertama tentang aplikasi atau software pendukung ketika kita membuat desain amplop kondangan ini. Jadi kalau aplikasi yang biasa saya pakai itu, saya biasa menggunakan aplikasi CorelDRAW atau Photoshop. Jadi dua aplikasi itu adalah aplikasi yang sering saya pakai. Jadi sangat enak banget kalau kita mendesain itu menggunakan CorelDRAW atau menggunakan Photoshop. Memang kalau untuk belajar aplikasi itu agak sedikit susah, tetapi kalau teman-teman lebih berusaha lagi, teman-teman pasti bisa menggunakan kedua aplikasi itu. Tapi kalau teman-teman nggak bisa, teman-teman bisa gunakan aplikasi Microsoft Office saja, karena memang kalau aplikasi Microsoft Word itu banyak orang yang tahu atau banyak orang yang bisa. Dan kalau teman-teman pengen belajar aplikasi CorelDRAW atau Photoshop, teman-teman bisa kita belajar bareng ya di channel saya yang baru. Jadi channelnya itu adalah Jati CorelDRAW. Kita di situ akan belajar yang namanya CorelDRAW dari awal, dari basic, bener-bener basic. Bagi yang nggak tahu, kalian pas banget ketika kalian belajar mulai dari awal. Dan jangan lupa untuk tonton videonya itu dari awal ya, karena kalau kita mulai dari pondasinya yang bagus dulu, nanti kalian akan lebih bisa. Berikutnya kita akan membahas yang namanya amplop ya, amplopnya ya. Jadi kalau untuk ukuran amplop itu, kalau kalian menggunakan jenis amplop merpati atau paperland yang ukuran kecil, itu ukuran amplopnya adalah 11 x 7 cm. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan amplop itu, karena memang itu adalah amplop standar ketika kita kondangan. Memang ada beberapa orang yang lebih memilih ukuran amplop yang sedang ya, yang besar, agak besar itu, tetapi kebanyakan orang-orang akan memilih amplop yang kecil yang ukurannya 11 x 7 cm itu. Kalian bisa pakai merek merpati atau merek paperland. Seperti yang saya cetak kali ini tuh saya menggunakan amplop paperland ya. Jadi dicetaknya itu enak, dan itu sudah ada perekatnya, nanti tinggal kita basahin dengan air, otomatis perekatnya akan langsung melekat ya. Oke, pembahasan yang ketiga kita akan membahas mesin cetaknya atau printernya ya teman-teman. Seperti di video ini saya menggunakan printer Canon IP2770 ya. Tapi kalau teman-teman nggak mempunyai mesin ini, teman-teman juga bisa menggunakan printer Epson. Saya biasanya menggunakan dua merek printer itu aja, Epson sama Canon. Jadi saya nggak memakai merek lain ya. Merek HP pun juga bisa, teman-teman bisa pakai. Cuma untuk saya pribadi, saya nggak pernah memakai printer itu karena saya lebih suka menggunakan printer Canon dan Epson. Jadi kalau untuk cetak amplop seperti ini, saya biasanya memakai yang Canon karena proses pencetakannya itu sangat-sangat cepat. Jadi kalau saya mencetak ukuran amplop 100 lembar ya,
itu paling sekitar 15 menit itu sudah kelar. Berbeda kalau kita menggunakan printer Epson itu pasti lebih dari setengah jam. Memang kalau untuk kualitas dari gambar itu sangat bagus dari Epsonnya, cuma akan kelamaan banget ketika kita mencetak. Jadi kalau kita menggunakan printer Epson untuk cetak amplop, kita akan membuang waktu ya. Biasanya kalau untuk printer Epson itu saya gunakan untuk cetak foto aja atau ID card seperti itu. Berikutnya pembahasan yang ke berapa tadi ya? Keempat ya. Masalah yang biasa kita hadapi ya ketika kita mencetak amplop seperti ini itu adalah kotor. Jadi kalau kita mencetak amplop itu masalah yang sering dihadapi itu adalah kotor pada bagian pinggir-pinggir amplop. Kalau yang saya cetak kali ini bersih banget ya, jadi nggak terlalu kotor. Jadi untuk buat teman-teman ketika ngeprint terus teman-teman hasilnya kotor, yang pertama itu teman-teman cek dulu pakai amplop apa ya. Biasanya yang sering kotor itu kita menggunakan amplop yang harganya itu lebih murah ya. Ada jenis amplop, saya nggak sebutkan merek, di bawah Merpati ada, di bawah Paperland tuh ada salah satu merek amplop itu dia itu sangat lembek banget di kertasnya. Jadi kalau kita cetak itu biasanya agak nekuk-nekuk di pada bagian pojok. Nah pada tekuan di bagian pojok itu dia akan terkena gesekan cartridge dan akhirnya dia nanti kotor. Kalau kita menggunakan amplop yang bagus, yang harganya yang lumayan lah, kayak Paperland ini kan itu masuk amplop yang lumayan mahal, itu hasilnya pun nanti juga akan bagus. Terus juga untuk pengakalan ketika kotor pada bagian pinggir-pinggirnya itu kita harus menyesuaikan ukuran desainnya. Kalau amplopnya tadi kita menggunakan amplop ukuran 11 kali 7 cm, saya biasanya menggunakan ukuran desainnya itu ukuran 10 kali 6 cm atau 9,5 ya kali 5 cm. Jadi ada setan batas di antara pinggir amplop dengan gambarnya. Jadi ketika cartridge bergeser, ketika proses ngeprint itu nanti nggak mengenai pada pinggir-pinggir amplop sehingga nggak bakal kotor. Itu aja sih sebenarnya masalah yang sering dihadapi ketika kita mencetak amplop. Kalau kita mengalami yang namanya paper jam dan lain sebagainya itu kita ketika mencetak selain amplop pun juga kita bakal sering sih mengalami paper jam. Pembahasan terakhir ya, ke yang kelima, harga jual amplop. Kalau untuk harga jual amplop saya kasih gambar iklan saya ya. Jadi untuk amplop ini harga jualnya itu saya biasanya kalau 50 lembar itu harganya itu 22.500. Itu untuk harga satuannya ya. Tetapi kalau nanti ada kuantiti lebih banyak, misalnya belinya 400 lembar itu biasanya saya 100.000. Jadi semakin banyak kalau usaha percetakan itu akan semakin murah. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita mencetak semakin banyak, kos kita yang keluarkan tuh semakin kecil dan kita bisa meminimkan harga jual. Otomatis dari pelanggan pun akan mendapat harga yang lebih murah. Jadi ada sebagian orang itu jualnya itu sekitar 20.000 ya untuk 100 lembar. Itu kalau teman-teman pakai teknik seperti itu, ketika orderannya banyak sih pun nggak masalah. Tapi kalau kalian masih memulai dan untuk pelanggannya sedikit, teman-teman nanti akan ada kesulitan ketika printer kalian rusak atau cartridge-nya rusak atau ketintanya habis. Otomatis cost-nya itu nggak akan mencukupi dari biaya modal yang kalian pakai. Jadi buat teman-teman yang pengen memulai usaha baru di bidang bisnis cetak amplop seperti ini, teman-teman gunakan harga seperti saya pun juga nggak masalah. Kalau harga saya itu semakin banyak saya akan semakin murah. Jadi ketika kita dapat uang sedikit lebih banyak, nanti ketika ada kerusakan cartridge atau tinta habis atau seperti untuk maintenance, kalian masih ada sisa uang.
Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Semoga kalian berhasil dan tetap semangat.